Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu pada sahabat Kelana, sahabat Kembara, dan seluruh pemirsa. Kali ini saya akan bercerita tentang misteri Gunung Wilis. Sebenarnya sudah lama saya akan bercerita, akan menulis atau mengunggah cerita ini di blog ataupun di Facebook atau dalam bentuk video. Tetapi tiba-tiba ada isyarah bahwa saya tidak boleh bercerita tentang ini kecuali sudah datang ke Gunung Wilis, sampai punggung gunung atau kaki gunung, atau setidaknya pada saat saya berdiri di depan itu sudah tampak Gunung Wilis. Saya memilih titik terdekat. Saya naik ke Telogo Ngebel yang kira-kira itu ada di punggung Gunung Wilis. Gunung Wilis dikelilingi oleh 7 kabupaten kota: Madiun, Ponorogo, Trenggalek, kemudian Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Nganjuk, dan satu lagi Tulungagung. Sebenarnya kami bisa naik dari Madiun yang barangkali lebih dekat, tetapi karena alur cerita awal itu dari Ponorogo, maka kami memilih naiknya dari Ponorogo. Yang saya ceritakan ini adalah cerita dari seorang tokoh yang waktu mudanya bergabung dengan tentara pelajar. Beliau lahir tahun 1928 dan cerita ini terjadi di masa beliau masih SMP di Ponorogo. Jadi kalau kelahiran 28, usia 12 itu berarti sekitar tahun 40, atau nanti kalau misalnya kelas 2 ya 41 atau 42. Beliau tinggalnya di sekitaran Sumoroto, dan konon orang tuanya bekerja sebagai karyawan Pegadaian Ponorogo. Orang tua beliau pada akhirnya setelah meninggal dimakamkan di Gulun Madiun. Saya sebut saja tokoh yang saya ceritakan ini adalah Pak Kuh. Awal cerita ini dimulai dari kebiasaan sehari-hari Pak Kuh kecil bersekolah. Orang tua selalu memberikan uang saku. Suatu hari uang saku yang diberikan kepada Pak Kuh kecil ini ternyata salah. Biasanya hanya diberi uang ketip, tapi ini salah, diberi uang binggol. Sebagai anak kecil diberi uang banyak, ya senang saja. Maka uang ini selain digunakan untuk kebutuhan belajar, juga digunakan untuk jajan. Lama-lama orang tua dari Pak Kuh kecil ini curiga karena dalam waktu yang agak lama kok tidak minta uang saku. Maka dipanggil, kemudian ditanya. Ternyata memang benar bahwa yang diberikan itu uang pinggul, tapi uangnya sudah terlanjur dipakai. Pak Kuh kecil ini mendapat marah. Ya mungkin kita agak maklum ya, anak kecil mendapat uang banyak, kebutuhan jajannya mungkin akan lebih banyak daripada uang yang digunakan untuk sekolah, mungkin begitu. Ya, karena mendapat marah dari orang tua, Pak Kuh kecil ini mungkin juga kesal juga, tapi nggak berani melawan. Dalam hatinya mungkin ingin mencari uang, entah uang itu sekedar untuk mengganti atau supaya tidak minta lagi uang saku. Kebetulan ada seorang juragan Cina itu menawari. Dia bilang,
Gus, sampean golek jangkrik buta ijo, tak tukune larang. Ya. Mendengar tawaran seperti itu seneng, karena anak kecil mencari jangkrik itu kan kerjaan yang seneng ya, itu mainan kecil atau anak remaja lah. Mulailah Pak Kuh kecil ini mencari jangkrik buta ijo. Saya juga nggak tahu jangkrik buta ijo itu seperti apa. Maka tolong nanti kalau netizen yang ada di sekitaran Madiun Ponorogo, kalau mungkin tahu jangkrik buta ijo itu seperti apa, nanti mohon untuk ditulis di komen. Pak Kuh kecil ini mencarinya mesti di petang hari. Jadi jangkrik itu biasanya keluarnya kan waktu maghrib itu, dan makin malam itu biasanya banyak. Maka Pak Kuh berangkat ke arah Gunung Wilis. Ya, pertama dekat, mungkin dapat, mungkin tidak. Karena penasaran mencari jangkrik itu, tidak sadar bahwa perjalanan itu makin menuju ke arah lambung gunung. Dan tentu sudah makin malam juga. Sampailah pada satu saat di mana misteri itu terjadi. Pada saat asik-asiknya mencari jangkrik buta ijo itu, tiba-tiba Pak Kuh kecil ini melihat kilatan cahaya yang setelah ditamatkan itu mata. Setelah dilihat agak lama, karena dalam kegelapan, tahu bahwa ternyata itu mata dari harimau. Jadi yang di depan sana itu ada harimau. Tentu Pak Kuh kecil ini merasa takut. Diam mungkin juga diterkam, lari dikejar juga diterkam, akan maju apalagi karena mendekat mesti di sana harimau itu buas. Muncullah perasaan berserah pada Tuhan, dan akhirnya justru Pak Kuh ini diam di situ, kemudian menelungkup. Bahasa Jawanya ungkep-ungkep. Jadi tangan di depan, kemudian begini. Dan sudah siap mati. Artinya sudah berserah pada Tuhan bahwa kalau mati ya sudah. Ditunggu lama, kok tidak ada reaksi. Kalau diterkam kan jelas. Maka lama-lama penasaran Pak Kuh ini. Kepalanya diangkat untuk melihat ke arah harimau itu. Dan anehnya pada saat melihat ke arah harimau, harimau itu berjalan dengan pelan-pelan menjauh. Tapi begitu Pak Kuh kecil ini mendongakkan kepala, harimau itu menoleh. Maka balik lagi Pak Kuh akan menelungkupkan wajahnya. Itu terjadi beberapa kali, hingga akhirnya Pak Kuh kecil ini penasaran, kenapa harimau yang buas tidak menerkam. Akhirnya Pak Kuh kecil ini berusaha untuk mengikuti jalannya harimau itu. Tetapi lagi-lagi setiap kali harimau itu menoleh, Pak Kuh buru-buru menelungkup. Mengikutinya itu mungkin sambil mengendap-endap juga. Harimau jalan pelan-pelan, Pak Kuh mengikuti. Begitu harimau menoleh, Pak Kuh buru-buru menelungkup lagi. Demikian beberapa kali, sampai di suatu tempat, harimau itu hilang. Hilangnya harimau itu disusul dengan kemunculan seorang kaki-kaki. Beliau mengatakan kaki-kaki. Dalam hal ini saya berusaha menerjemahkan bahwa beliau adalah seorang yang sudah tua atau seorang pertapa. Kaki-kaki itu sampai Pak Kuh meninggal masih rahasia, tidak tahu siapa namanya. Karena sekarang wujudnya sudah bukan harimau,
maka Pak Kuh kecil ini sudah tidak terlalu takut lagi. Beliau mendekat. Dan setelah mendekat, kaki-kaki itu memegang Pak Kuh itu, kemudian ngendiko, bilang, kamu tidak perlu berguru kepada siapa-siapa. Gurumu cukup saya. Ini luar biasa nih. Jadi kejadian yang aneh dan seakan-akan mendapatkan guru yang tidak disangka-sangka. Dan aku ngikut saja. Artinya dalam posisi yang sudah serba tidak menguntungkan pada saat kalau misalnya harus lari kemana, maka akhirnya ikut pada kaki-kaki itu. Tidak diceritakan bagaimana proses berguru, bagaimana proses memberikan ilmu. Dan saya yakin karena pada saat era-era tahun 40-an itu era-era perjuangan, maka salah satu ilmu yang diberikan mungkin ilmu tentang kanuragan juga. Selain ilmu tentang berserah diri dan mata batin. Ya. Dan setelah selesai dari proses berguru itu, kaki-kaki itu paring dawuh. Pak Kuh kecil ini harus menuju ke Pasar Madiun dan menolong Pak Supriyadi Blitar. Dari sini sebetulnya saya bisa menarik benang merah bahwa Pak Supriyadi Blitar itu murid dari kaki-kaki itu. Atau kalau dibalik, kaki-kaki itu adalah salah satu guru dari Pak Supriyadi Blitar. Pak Kuh kecil turun gunung kemudian menuju ke Pasar Madiun. Konon ceritanya Pak Supriyadi Blitar itu sedang bertapa sehingga secara fisik itu lunglai. Kita bisa pahami bertapanya orang-orang zaman dulu itu bukan sekedar puasa sehari 2 hari, tetapi minimal misalnya ngebleng atau pati geni, tidak makan tidak minum, itu 3 hari 3 malam atau bisa lebih. Nah, dalam posisi yang sangat lemah seperti itu, konon ceritanya Pak Supriyadi Blitar ini disandera oleh pencoleng-pencoleng. Dan tugas dari Pak Kuh ini adalah membebaskan Pak Supriyadi Blitar dari pencoleng itu. Tidak diceritakan bagaimana harus berkelahi, tetapi akhirnya Pak Kuh ini berhasil membebaskan Pak Supriyadi Blitar. Dan Pak Supriyadi Blitar akhirnya menganggap bahwa Pak Kuh ini seperti adiknya sendiri. Saya tidak tahu adik dari jalur apa, apakah hanya sekedar karena beliau berguru pada kaki-kaki di Gunung Wilis atau apa, tetapi Pak Kuh ini dianggap sebagai adik dari Pak Supriyadi Blitar. Dan diberi kesempatan sekali untuk mengikuti Pak Supriyadi Blitar menghadap Pak Karno di Gedung Presiden Yogyakarta, di Gedung Agung Yogyakarta. Sesaat sebelum masuk ke Gedung Agung, Pak Supriyadi Blitar menitipkan keris dengan rangka. Keris itu diberikan kepada Pak Kuh kecil. Ya sebenarnya sudah gak kecil lagi itu. Di era waktu itu usia sekitar 12-15 itu mungkin sudah secara fisik sudah besar karena ditempa oleh alam waktu itu. Alam-alam perjuangan. Pak Supriyadi Blitar itu berpesan, "Dik, keris iki gawanen. Iki pati uripku." Mohon para pemirsa tidak mengartikan dalam bahasa fikih ya, karena ini bahasa biasa saja, bahasa awam. Setelah menyerahkan keris itu, Pak Kuh ini jadi heran karena waktu beliau berdua, Pak Supriyadi dan Pak Kuh ini berjalan masuk ke Gedung Agung,
tidak ada orang yang melihat. Jadi seakan-akan melenggang itu orang tidak tahu apa-apa. Baru sadar bahwa ternyata Pak Supriyadi Blitar itu bisa menghilang dan membuat temannya yang berjalan itu juga bisa menghilang. Apakah karena keris itu? Wallahu alam. Kemudian Pak Supriyadi Blitar berhasil menghadap pada Bung Karno. Tidak diceritakan lagi apakah Pak Akuh ini juga ikut muncul di situ atau sekedar ada agak jauh kemudian tidak tampak oleh Pak Karno, kita tidak tahu. Tapi beliau menyakseni apa yang diperbincangkan. Yang diperbincangkan adalah Pak Supriyadi Blitar minta pada Pak Karno supaya republik ini tentram, ada 50 orang yang harus disingkirkan. Pak Karno tidak bisa meluluskan permintaan itu. Ditawar terus hingga akhirnya hanya ditawar tinggal 1 orang saja. Ini tolong disingkirkan. Pak Karno tetap tidak mau. Kita menduga saja, mungkin Pak Karno sangat hati-hati karena belum ada bukti otentik atau belum ada bukti hukum yang formal. Akhirnya Pak Supriyadi Blitar merasa kecewa, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dan segera mohon diri kepada Pak Karno untuk keluar. Sampai di luar, keris diserahkan kembali kepada Pak Supriyadi Blitar oleh Pak Akuh. Dan Pak Supriyadi Blitar pesan, "Dek, awake dhewe berpisah. Aku arep neruske topo." Dan akhirnya setelah itu tidak ada beritanya Pak Supriyadi Blitar hingga sekarang. Apakah masih sugeng? Apakah sudah sedo? Wallahu alam. Dan cerita ini pun saya serahkan kepada para pemirsa. Benar dan tidaknya saya tidak tahu karena saya hanya mendengar cerita itu. Dan saya mohon masukan dari pemirsa, netizen, terutama yang berada di sekitaran Gunung Wilis, tentang misteri-misteri seperti itu. Mungkin ada yang punya pengalaman yang mirip dengan itu, bisa bercerita lewat kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.